belajar bareng Bunda Musa lagi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya, amin. Dan semoga puasanya hari ini dilancarkan hingga waktu berbuka. Hari ini kita melanjutkan belajar yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar puasa Ramadan, belajar praktik puasa. Hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah hari raya. Apa sih sholat sunnah hari raya? Ya, jadi pada hari raya kita akan menjalankan ibadah sholat sunat yang pertama, yaitu sholat sunnah Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Yang kedua, sholat sunnah hari raya Idul Adha. Yang pertama Idul Fitri, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal atau setelah puasa Ramadan berakhir. Jadi hari ini kan sudah hari Ramadan, puasa Ramadan. Kalau sudah selesai sampai akhir, maka akan datang hari raya, yaitu dinamakan hari raya Idul Fitri. Pada hari raya pertama itu tanggal 1 Syawal, kita disunahkan untuk menjalankan ibadah sholat sunnah Idul Fitri ya. Yang kedua, Idul Adha, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi bulannya bulan Islam yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ya, kalendernya pakai kalender Islam. Jadi sholat sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Hukumnya adalah sunat muakkad. Jadi hukum melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha dilaksanakan dengan berjamaah itu adalah sunat muakkad yang sangat dianjurkan. Apa boleh mengerjakan sendiri? Boleh, tapi yang dianjurkan adalah dikerjakan secara berjamaah. Waktunya kapan? Waktu pelaksanaan sholat yaitu mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kira-kira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pelaksanaannya itu sekitar pagi, sekitar pukul 6:30 gitu. Biasanya kita menjalankan ibadah sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Tempat pelaksanaan sholat Id. Sholat Id boleh dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau di tanah lapang, karena itu yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi kita boleh melaksanakan sholat Idul Fitri atau hari raya Idul Adha itu di masjid atau di tanah lapang. Tanah yang luas itu dilakukan dengan berjamaah, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada zamannya ya. Niatnya bagaimana? Niatnya sholat Idul Fitri yaitu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muma lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum berarti makmum lillahi ta'ala. Tapi kalau ada yang jadi imam di antara kita, maka imam lillahi ta'ala. Semoga para laki-laki, anak-anak laki-laki besok bisa menjadi imam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi imam-imam sholat, amin ya. Niat sholat Idul Adha ya, usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muma lillahi ta'ala. Sama ya, kalau kita jadi makmum berarti ma'muma lillahi ta'ala. Kalau kita jadi imam berarti imam lillahi ta'ala. Kalau bunda enggak sih? Ya kan bunda perempuan, jadi yang jadi imam adalah laki-laki. Ayo para anak laki-laki siapkan diri untuk bisa menjadi imam sholat ya. Cara pelaksanaan sholat Id, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Yang pertama, baca takbiratul ihram. Ingat kan? Allahu Akbar. Yang kedua, membaca doa iftitah. Masih ingat kan? Setiap hari sholat ya. Yang ketiga, membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Jadi setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah, membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama ya. Di sela-sela rakaat di sela-sela takbir itu membaca antara takbir 1 sama takbir kedua itu membaca subhanallah
ya, membaca subhanallah itu. Terus yang keempat, membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat pendek. Setelah takbir, membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan surat pendek. Pada rakaat kedua, membaca takbir sebanyak 5 kali. Kalau tadi pada rakaat pertama 7 kali, pada rakaat kedua sebanyak 5 kali ya. Terus yang keenam, imam menyampaikan khutbah. Jadi kalau pada sholat Jumat itu khutbahnya sebelum sholat, kalau pada hari raya khutbahnya setelah sholat ya, sama-sama ada khutbahnya. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat id, yang pertama, mandi sebelum sholat id. Jadi sebelum melaksanakan sholat id, kita semua disunahkan untuk membersihkan diri, untuk mandi sampai bersih, karena kita mau beribadah kepada Allah. Yang kedua, memakai baju yang bagus. Baju bagus itu tidak harus baru. Maksudnya gimana? Kondisinya masih baik, tidak sobek-sobek, bersih, harum, itu namanya pakai pakaian yang bagus. Alhamdulillah kalau bisa, kalau mampu beli yang baru ya, tapi tidak harus pakai yang baru ya. Yang ketiga, mengumandangkan takbir. Membaca takbir itu ya, ketika hari raya pasti akan dikumandangkan takbir itu. Jadi masuk hal-hal yang berkaitan dengan sholat id. Pada hari raya Idul Adha disunahkan membaca takbir setiap selesai sholat fardu, mulai dari subuh hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai waktu sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi sehari sebelum hari raya Idul Adha itu sudah disunahkan membaca takbir, waktunya sampai tanggal 13 Dzulhijjah, berarti sampai hari terakhir, hari tasyrik ya, yang sudah kita pelajari kemarin ya. Terus menyembelih hewan kurban, sapi atau kambing pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Jadi waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban yaitu pada tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dinamakan hari tasyrik, hari salah satu hari yang diharamkan untuk berpuasa. Semoga bermanfaat belajar hari ini. Terima kasih. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan semoga kita semua dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Bunda akhiri, Bunda mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.